Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Topan Sofyan di pembelajaran informatika kelas 11. Dan kita kali ini sudah masuk bab pertama ya. Sebelumnya penjelasan tentang informatika kelas 11 belajar apa saja. Di bab pertama tentang strategi algoritmik dan pemrograman. Seperti yang kita ketahui bahwa informatika kelas 11 itu merupakan mata pelajaran pilihan. Sebelumnya di kelas 10 itu mata pelajaran wajib, dan kelas 11 dan 12 jadi mata pelajaran pilihan atau masuk ke peminatan nanti. Ya. Di strategi algoritmik dan pemrograman nanti pendalaman dari materi algoritma dan pemrograman serta berpikir komputasional. Jadi di mana materi berpikir komputasionalnya sudah diaplikasikan ke dalam sebuah program ya, atau membuat sebuah proyek. Dan nanti bagaimana strategi algoritmik dan pemrograman dalam praktik lintas bidang. Oke. Dan pada video kali ini kita hanya bahas tentang materinya saja, teoritisnya. Di pertemuan berikutnya baru kita akan belajar praktik ya, menggunakan pemrograman C++. Oke, kita mulai saja. Oke, capaian pembelajaran pada bab kali ini yaitu pada akhir fase F. Peserta didik mampu menganalisis beberapa strategi algoritmik secara kritis untuk menghasilkan banyak alternatif solusi dari satu persoalan dengan memberikan justifikasi efisiensi, kelebihan dan keterbatasan dari setiap alternatif solusi, kemudian memilih dan menerapkan solusi terbaik, paling efisien dan optimal dengan merancang struktur data yang lebih kompleks dan abstrak. Itulah capaian pembelajaran pada akhir fase F. Oke. Sedangkan tujuan pembelajaran yang pertama memahami proses pemrograman, yang kedua menjelaskan konsep dan penerapan rekursi, dan yang ketiga menganalisis beberapa strategi algoritmik. Ruang lingkup strategi algoritmik dan pemrograman. Ya, proses pemrograman ini menurut buku Oxford Dictionary of Computer Science, ya, yaitu adalah seluruh aktivitas teknis yang dilakukan untuk menghasilkan suatu program, termasuk analisis kebutuhan dan seluruh langkah desain dan implementasi untuk suatu program. Langkah-langkah dalam melakukan pemrograman, yang pertama ada menganalisis permasalahan atau analyzing. Ya. Di sini programmer menganalisis suatu kebutuhan atau keadaan saat ini, ya, untuk menghasilkan definisi permasalahan yang perlu diselesaikan dengan program. Artinya pada tahap permasalahan atau analyzing menghasilkan pernyataan masalah atau problem statement ya, yang menjelaskan masukan atau input serta keluaran atau output serta batasan-batasan dari program yang akan dibuat. Yang kedua, mendesain solusi. Pada tahap ini programmer juga akan mengevaluasi algoritma yang dibuat untuk memenuhi batasan dari permasalahan. Misalnya apakah program dapat bekerja dengan cepat kurang dari satu titik, contohnya ya saat diberikan masukan yang berukuran besar atau saat diberikan inputan yang berukuran besar ya, karena bagi user ya, menunggu itu tidak nyaman. Oke. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan solusi dalam bentuk program atau coding. Pada tahap ini programmer akan menulis kode program untuk menjalankan solusi yang telah direncanakan sebelumnya dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman. Memilih bahasa pemrograman menjadi pertimbangan di tahap ini ya. Tahap membuat coding ya. Kemudian yang keempat, menguji program atau testing. Ya, setelah program dapat dijalankan, program tersebut harus diuji ya, untuk memastikan program berjalan dengan benar sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan. Oke. Berikutnya struktur dasar algoritma.
ini sudah sering dibahas ya. Yang pertama ada runtutan atau sequence yang dapat terdiri dari satu atau beberapa instruksi atau pernyataan, dan setiap instruksi harus dikerjakan sesuai tahapan prosesnya. Dapat dikatakan instruksi hanya dilaksanakan apabila instruksi sebelumnya telah selesai dilaksanakan. Jadi runtut ya. Oke. Artinya bahwa dalam sequence runtutan memiliki arti bahwa setiap instruksi dikerjakan satu persatu, kemudian setiap instruksi dilakukan tepat sekali, lalu setiap instruksi dilaksanakan dengan urutan yang sama, dan akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir algoritma. Yang kedua ada pemilihan atau selection ya. Instruksi dalam sebuah program tidak selalu dapat dikerjakan, bahkan terkadang memerlukan konsep pemilihan dalam menjalankan sebuah instruksi. Ya, ada beberapa struktur pemilihan ya, contohnya ada if then ya, instruksi ini hanya akan dikerjakan apabila kondisi bernilai benar ya. Kemudian ada if then else ya, memberikan dua buah instruksi yang akan dikerjakan. Lalu ada if then atau else if, terjadi ketika instruksi lebih dari satu. Selanjutnya perulangan atau repetition ya. Struktur perulangan memberi peluang programmer melakukan suatu atau beberapa instruksi lebih dari satu kali. Contoh-contoh perulangan ada pernyataan for ya, digunakan apabila jumlah perulangan sudah diketahui terlebih dahulu. Kemudian ada pernyataan repeat until ya, digunakan apabila kondisi awal belum diketahui. Lalu pernyataan while do digunakan untuk perulangan yang belum diketahui batasan jumlah perulangannya. Selanjutnya ini bahasan tentang berpikir komputasional juga ya. Ada relasi rekursi. Sini hanya teorinya saja bahwa setiap tipe relasi matematis ya, rekursi itu bahwa setiap sebuah tipe relasi matematis di mana definisi dari sebuah fungsi atau barisan dinyatakan secara rekursif, artinya merujuk pada fungsi atau barisan itu sendiri. Penggunaan paling umum dari rekursi yaitu dalam matematika dan ilmu komputer. Contoh klasiknya ya ada di bilangan Fibonacci, ya, fungsi faktorial, ya, itu yang bisa di matematika ya. Ada kaitannya informatika dengan matematika ya. Nanti di video berikutnya kita akan bahas dan contohkan apa itu rekursi ya dengan praktek di pemrograman C++. Berikutnya ada algoritma greedy ya. Algoritma greedy adalah sebuah teknik dalam pemrograman yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi atau pengambilan keputusan. Algoritma greedy berusaha mencari solusi terbaik dari suatu masalah dengan mempertimbangkan pilihan yang tersedia pada setiap langkahnya dan memilih pilihan yang paling optimal pada saat itu, tanpa memperhitungkan konsekuensi jangka panjang dari pilihan tersebut. Itu algoritma greedy ya. Lalu di materi berikutnya algoritma dan pemrograman. Ini sudah bahas di kelas 10 ya, cuma di kelas 11 nanti ada pendalaman lagi ya. Algoritma pemrograman merupakan suatu dasar yang sangat diperlukan untuk memahami, membaca, dan membuat program. Melalui algoritma yang baik, maka suatu program akan dapat dibuat dengan efisien dan cepat. Nanti di algoritma dan pemrograman kita belajar tentang beberapa hal ya. Pertama ada array ya, sebagai bagaimana salah satu elemen penting ya dalam pemrograman array, yang itu merupakan salah satu struktur data yang menampung banyak elemen dengan tipe yang sama. Bukan hanya sama dalam tipe data, namun datum atau data nilai yang ada harus saling hubungkan. Selain array, ada juga yang sering digunakan dan harus dikuasai, ada tentang karakter dan string.
Karakter merupakan suatu data berupa huruf, angka, simbol, dan hal lain yang mengikuti suatu standar tertentu, ya, seperti American Standard Code for Information Interchange atau ASCII atau Unicode. Ya. Jadi itu terkait algoritma pemrograman, karena kita akan nanti di prakteknya akan belajar tentang array beserta karakter dan string. Oke, untuk materi kali ini teoritis terkait strategi algoritmis dan pemrograman di bab pertama informatika kelas 11. Ya, sangat simpel. Dan untuk lebih dalamnya silahkan perbanyak literasi, ya, karena informatika itu ilmu pengetahuan dan praktik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.